Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan di antara perintah Allah taala, yaitu ibadah hari Jumat ini. Marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa saja yang telah Allah perintahkan dan dengan menjauhi apa saja yang telah Allah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini mengingatkan bahwasanya salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah beriman dengan al-qada wal qadar, ay takdir, yaitu iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril masalah iman, maka dia menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ketika menyebutkan iman kepada takdir, maka beliau memulai dengan antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini menunjukkan pentingnya kita mengimani tentang masalah takdir. Takdir yang baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dia akan bisa dengan mudah menerimanya. Akan tetapi takdir yang buruk tidak semua orang bisa menerimanya. Oleh karena itu, marilah kita menekankan keimanan kita tidak hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Sehingga apapun yang terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, itu semuanya adalah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Namun catatannya para jamaah, tidaklah ada sesuatu terjadi tanpa sebab. Pasti semuanya ada sebabnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah, suatu bala, suatu bencana, melainkan pasti ada sebabnya.
Oleh karena itu barusan kemarin di kota kita, di kota Batu ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di Kecamatan Bumi Aji, tetangga kita. Maka di sana Allah Ta'ala memberikan hujan berupa banjir bandang, banjir yang begitu besar sehingga menelan korban yang banyak. Maka ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu musibah kecuali ada sebabnya. Kita bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan hal ini, supaya kita memahami apa penyebab musibah tersebut dan kita harus bagaimana supaya tidak tertimpa musibah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 53. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah merubah suatu nikmat yang telah Allah nikmatkan kepada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya para jamaah, pada asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran, memberikan kegembiraan di hati-hati manusia. Tapi dikala mereka merubah diri mereka sendiri, Allah memberikan akibatnya. Dikatakan dalam ayat ini, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang seharusnya ketika Allah memberikan berbagai macam nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak. Mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Mereka diminta melakukan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka melakukan berbagai macam bidah, berbagai macam kebid'ahan. Ini semuanya sebab jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kita mengundang musibah yang sebenarnya musibah itu bukan murni dari Allah, akan tetapi adalah ulah tangan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman pula dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya bahwasanya apa musibah yang menimpa kalian, baik musibah apa saja, fabima kasabat aydikum, itu semuanya dikarenakan ulah tangan kalian, dikarenakan ulah tangan manusia. Wa ya'fu an katsir, akan tapi Allah mengampuni yang banyak. Banyak yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ditinggalkan sebagiannya, tetap menimpa manusia akan menjadi pelajaran baginya. Ayo ikhwah azani wa sallallahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua ayat ini menunjukkan bagaimanakah sebab terjadi suatu musibah itu dikarenakan dari ulah tangan manusia, dari diri kita sendiri. Lebih jelas lagi Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dhaharal fasad, telah tampak kerusakan fil barri wal bahr, baik di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu semuanya dikarenakan lantaran ulah tangan-tangan manusia. Di sini Allah firmankan baik itu di darat maupun di lautan, dan kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, baik itu
di darat ataupun di lautan. Baik itu kita melihat secara langsung atau melalui tampilan-tampilan dari video ataupun yang lainnya. Bagaimanakah terjadinya tsunami, bagaimanakah terjadinya longsor, bagaimanakah terjadinya kebakaran hutan, bagaimanakah terjadinya kebakaran rumah dan yang lain-lainnya. Maka terjadi berbagai banyak kerusakan baik di darat maupun di lautan. Tapi sekali lagi, bima kasabat aydin nas, itu semuanya karena ulah tangan manusia. Apa tujuannya Allah memberikan ini? Liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'amilu. Allah ingin memberikan rasa, tidak menimpakan seluruh adabnya, tapi Allah memberikan rasa sebagian dari apa yang mereka amalkan. Akibat amal perbuatan mereka, Allah memberikan balasan, dan balasannya tidaklah balasan yang besar sebagaimana maksiat yang telah mereka lakukan, tapi hanya diberikan sedikit saja ujian. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimahullah, satu ayat lagi yang kita sebutkan pada kesempatan Jumat kali ini dalam surat An-Nahl ayat 112. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat mutmainnatan ya'tiha rizquha rawadan min haitsu min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah memberikan permisalan suatu misal, yaitu qarya, suatu negeri, suatu daerah, kanat aminatan mutmainnah, yang dulunya negeri tersebut, daerah tersebut adalah aman, tentram. Ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan, datang rizkinya itu melimpah ruah dari berbagai tempat. Jadi negeri yang aman, adil, yang makmur dan yang lain-lainnya. Negeri yang membahagiakan. Apa kemudian yang terjadi ketika negeri yang sebelumnya seperti itu? Fakafarat bi'an'umillah. Kemudian penduduknya yang telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah timpakan akibatnya. Fa'adaqahallah, Allah timpakan kepada mereka, berikan rasa kepada mereka libasal ju', pakaian kelaparan, wal khauf, dan juga pakaian ketakutan, bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka perbuat. Pakaian kelaparan artinya kita tahu ketika seseorang tertimpa musibah, bagaimanakah mereka susah untuk bisa mencari makan, mengandalkan bantuan-bantuan dari yang lainnya. Juga pakaian ketakutan, mereka tidak merasa aman dikarenakan mereka harus tinggal di pinggir-pinggir sungai misalkan, atau di tenda-tenda yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi yang namanya musibah. Maka itu semuanya bima kanu yasnaun, dikarenakan atas ulah tangan perbuatan mereka. Jamaah rahimahumullah. Maka kesimpulan dari ayat-ayat yang kita bacakan di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yaitu adilun hakim, sifat yang adil dan maha bijaksana. Ketika ada manusia, ketika ada masyarakat yang mereka berbuat kebaikan, Allah akan berikan mereka kebaikan. Tapi ketika ada masyarakat yang mereka berbuat kemaksiatan, Allah timpakan kepada mereka yang namanya musibah. Itu keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaan. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan yang namanya musibah dalam satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang memintanya. Apakah mereka berdoa, ya Allah turunkan azab kepadaku, turunkan musibah kepadaku? Lah, itu satu doa yang sangat memprihatinkan. Tidak mungkin seorang berdoa demikian. Tapi pada kenyataannya, amalannya, perbuatannya,
aktivitasnya semuanya menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perbuatannya itu seakan-akan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku melakukan perbuatan ini, aku tidak takut dengan musibah yang Engkau tunjukkan, yang Engkau turunkan, aku bisa menangkalnya, aku bisa menghilangkannya. Apakah demikian yang terjadi? Iya. Manusia dengan sombongnya, ketika yang namanya suatu tempat sudah bagus, di tempat itu adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu tidak ada yang namanya kemaksiatan. Kemudian mereka membuat ulah. Tempat ibadah dilarang untuk digunakan ibadah. Hanya digunakan untuk sekedar sholat 5 waktu saja. Tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Maka Allah kemudian menimpakan ujian yang semacam ini. Oleh karena itu jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran penting dari berbagai musibah yang ada. Khususnya musibah yang tadi kita katakan di tetangga kita, yaitu di Kecamatan Bumiaji. Di sini Kecamatan Junrejo, bersebelahan. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah tidak memberikan ujian, tidak memberikan musibah kepada kita. Yang diberikan adalah di tempat lain. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan mereka mengambil pelajaran penting kenapa musibah terjadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai amalan kita, perbuatan kita, aktivitas kita itu adalah perbuatan, amalan, aktivitas yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum merasa ketika di ma'had, ketika di pesantren begini, kemudian antum merasa tidak mengundang murkanya Allah? Apakah antum merasa sudah aman dikarenakan antum berada di pesantren, berada di pondok semacam ini, tidak mengundang murkanya Allah? Apakah antum merasa aman dari berbagai macam musibah yang akan datang? Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan suatu adab, menimpakan suatu musibah, itu tidak hanya kepada orang-orang yang dia berbuat kesalahan, berbuat maksiat saja. Siapa saja yang ada di sekitarnya bisa menjadi dampak dari perbuatan itu. Maka dari itu, ayo ikhwah a'azzani wa azallah, para santri khususnya, jangan sampai amalan antum semuanya, amalan kita semuanya adalah amalan-amalan yang mengundang akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita melakukan amalan itu? Coba kita lihat. Kita perhatikan dari keseharian kita, khususnya di dalam masalah salat. Antum di pesantren, antum di ma'had, bagaimanakah antum merasakan peningkatan sholat antum ketika di sini dibandingkan dengan di rumah? Apakah antum di rumah lebih rajin daripada di sini? Itu bisa jadi terjadi. Namun selayaknya dan seharusnya ketika antum berada di ma'had, di pesantren, maka kebiasaan sholat antum semakin lama semakin baik, semakin rajin, semakin tepat waktu, semakin bisa konsentrasi dalam sholat, semakin tertib dalam berjamaah, tidak bermain-main sebelum sholat berjamaah, bahkan ketika sholat berjamaah. Di dalam masalah lainnya, di dalam masalah bagaimanakah antum mempelajari ilmu, belajar apakah di madrasah ataukah di waktu malam, apakah antum sudah punya niatan baik untuk belajar yang semacam itu, ataukah hanya sekedarnya saja? Maka ketika antum tidak menempatkan pada tempatnya, itulah perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang musibah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, saya nasihatkan pada diri saya sekalian semuanya, marilah aktivitas kita, amaliyah kita, keseharian kita jaga, supaya kita tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
khususnya aktivitas yaitu kegiatan di masjid sholat 5 waktu. Bagaimanakah kita harus memperhatikan ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, malas dalam beribadah, tidak segera datang ke masjid, hanya dikarenakan perbuatan kita beberapa orang, bisa jadi nanti ketika terkena musibah untuk keseluruhan. Alhamdulillah. Maka disinilah pentingnya kita untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat di dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mengamalkan amalan-amalan kebaikan, dan kita dimudahkan untuk tidak melakukan amalan-amalan kemaksiatan, sehingga kita dijauhkan dari bencana, dari musibah, dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimahullah, pada khutbah yang kedua sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwasanya musibah, bala, bencana tidak akan terjadi, tidak akan Allah turunkan kecuali dikarenakan sebab, dan yang menyebabkan adalah kita, yang bukan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah berbagai macam kemaksiatan, sehingga kita akan terus mendapatkan nikmat-nikmat Allah taala dan dijauhkan musibah, bala dari diri kita dan sekeliling kita. Kemudian yang terakhir, bahwasanya untuk menjaga penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, khususnya di dalam sholat. Jagalah sholat 5 waktu, karena Allah sendiri berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita merasa selama ini melakukan sholat, tapi kemungkaran, kekejian masih saja kita lakukan, maka introspeksilah, maka lihatlah diri kita. Berarti sholat kita belum benar, sholat kita belum seharusnya, belum seperti seharusnya. Apakah kita masih meneledor terhadap waktu, kita masih menggampangkan sholat, kita tidak khusyuk di dalam sholat dan yang lainnya. Maka sholat sebagai salah satu pintu usaha kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.